Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika wa ginaka qabla fakrika wa faragaka qabla suglika wa hayatika qabla mautika. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji milik Allah yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa menghadiri salat Jumat secara berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan sejak bangun tidur dini hari sampai siang ini Allah catat sebagai pemberat timbangan kebaikan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada uswatuna al-Mustafa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Nah, kemudian sebaliknya pertanyaannya, apa hak hamba terhadap Allah? Saya tidak menyebut kalau Allah istilahnya kewajiban. Tentu Allah berkehendak. Ya, lima yurid. Istilahnya dalam Al-Quran itu Allah berkehendak ya semaunya tentunya. Jadi tidak kita katakan kalau Allah punya kewajiban. Kalau seorang hamba itu sudah tunaikan hak-hak Allah, apa yang akan diperolehnya dari Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira begitu. Jadi kalau hamba itu sudah menunaikan hak-hak Allah, tadi diantaranya beribadah kepadanya, menyembahnya, tidak menyekutukannya, mentauhidkan Allah, apa yang ia akan peroleh setelah itu? Apa yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira pertanyaannya semacam itu. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah terhadap hambanya, jadi hamba punya kewajiban yang ia mesti tunaikan karena itu adalah merupakan hak Allah, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hamba itu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Jadi hamba itu beribadah kepada Allah dan ia menjauhkan dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau hamba itu sudah tunaikan hak Allah, apa yang akan diperolehnya? Nah, inilah yang dikatakan hakul ibad 'ala Allah. Hak hamba terhadap Allah. An la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan mengazab orang-orang yang telah menyembah Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya,
dan orang itu akan dimasukkannya ke dalam surga, ke dalam al-jannah. Jadi lagi-lagi kata kuncinya adalah ibadah, adalah menyembah Allah dan menjauhkan dirinya dari melakukan perbuatan syirik. Lalu sahabat Muaz melanjutkan bertanya pada Rasulullah, "Afala ubashirun nas ya Rasulullah?" Apakah boleh berita ini atau ilmu ini saya sampaikan kepada orang banyak, kepada sahabat lain yang mungkin belum pernah mendengar hadis ini? Lalu kata Rasulullah, "La tubashirhum fayattaqilu." Jangan kau beritakan, jangan kau beritahu, karena nanti mereka akan berpangku tangan saja. Mereka cukup dengan mengandalkan itu. Tapi kenapa hadis itu sampai kepada kita? Jadi ceritanya adalah bahwa Muaz sebelum ia wafat, artinya beberapa hari sebelum ia wafat, ia cerita tentang hadis ini. Jadi kalau dalam istilah tarbiyah itu, dalam pendidikan itu perlu ada abjadiyah, alfabetal. Jadi tentu anak TK tentu tidak bisa kita berikan pelajaran anak SMP ya, atau anak SMA. Dan begitu pula mungkin anak SMP tidak bisa kita berikan pelajaran atau mata pelajaran, mata kuliah anak-anak kuliahan, ya mahasiswa, kira-kira begitu. Jadi artinya orang itu berpikir juga memang kadang-kala sesuai dengan kadar umurnya, wawasannya, ya. Jadi sehingga dia tidak bisa kita paksakan. Pengetahuan yang hanya bisa diterima oleh orang yang besar, ya orang dewasa, tidak bisa kita berikan kepada anak-anak kecil. Artinya bahwa mungkin bisa jadi, ya. Jadi sahabat nanti merasa ngegampangin begitu istilahnya. Jadi cukup dengan mentauhidkan Allah, ya dia tidak perlu berbuat apa-apa, dia akan masuk ke surga. Ya, padahal tentu dia mesti mendapatkan penjelasan-penjelasan yang rinci. Ya. Perlu mendapatkan penjelasan-penjelasan yang detail agar mereka tidak salah. Karena tentu ya tentang ibadah ini juga banyak yang harus kita bahas. Karena pernah ada sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, semua perintah agama saya mau tunaikan, saya mau lakukan, kecuali hanya 2 yang ia tidak mau lakukan, dia tidak mau tunaikan. Yang pertama adalah zakat, yang kedua adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah." Jadi sahabat ini komitmen mau menjalankan agama kecuali hanya 2 perkara, 2 hal. Pertama adalah zakat dan yang kedua adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad. Dia tidak mau. Ya, karena dengan berbagai alasan. Lalu apa kata Rasulullah? Bagaimana engkau akan ke surga? Ya, tanpa kamu berzakat dan berjihad. Jadi artinya bahwa ajaran agama, lebih-lebih kalau di sana sudah dikatakan wajib, ya tidak bisa kita tawar-tawar. Ya. Ya, kalau memang itu sudah wajib, ya menjadi kewajiban kita, maka tentu hukumnya kita mau tidak mau mesti tunaikan. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, sibuk atau tidak sibuk, ya maka tentu kita punya kewajiban untuk menunaikan agama itu, karena dia adalah menjadi sebuah kewajiban, ya termasuk tadi berzakat. Jadi bisa jadi jihad pun hukumnya bisa jadi itu adalah fardu ain. Memang secara umum bahwa jihad itu adalah fardu kifayah. Artinya kalau sudah segolongan berperang, ya membela agama Allah, maka cukup yang lain itu tidak melakukan, dia tidak berdosa. Tapi kalau sudah musuh di hadapan kita, ya musuh di depan kita atau di sekitar kita, atau di mana di satu lingkungan yang di sana musuh sudah datang, kemudian ada anak-anak, ada orang-orang tua yang tidak mampu, kemudian mereka terzolimi oleh musuh-musuh itu, dan kita ada di sekitar itu, maka juga kita punya kewajiban. Jadi akhirnya jihad itu menjadi fardu ain. Jadi jihad ini hukumnya nanti bisa bermacam-macam, ya. Maka tadi ketika sahabat itu dia mengatakan bahwa saya ya Rasulullah mau melaksanakan agama, menunaikan seluruh perintah-perintah agama dan menjauhkan larangannya, asalkan 2 itu yang saya tidak mau tunaikan, yaitu zakat dan jihad. Tapi Rasulullah mengatakan, bagaimana Anda akan ke surga ya tanpa Anda menunaikan zakat dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sangat benar apa yang difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tawarkan satu perniagaan, satu perdagangan, bisnis yang akan memberikan keuntungan yang besar, menyelamatkan kalian dari siksa api yang sangat pedih, siksa neraka. Lalu Allah mengatakan, tu'minuna billahi wa rasulih
wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya kalian percaya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan tentu konsekuensinya, keyakinan dan kepercayaan itu menjalankan aturan-aturan Quran dan aturan-aturan As-Sunnah. Dan kalian pun berjuang, berjihad di jalan Allah, baik dengan harta kalian maupun diri kalian, dan itu adalah khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian lebih baik bagi kalian jika kalian faham, jika kalian mengerti. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ragam, macam-macam jihad ini banyak. Seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sangat bagus beliau mendefinisikan ibadah itu. Kata beliau bahwa ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Kata beliau, ibadah itu adalah nama umum, nama universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia. Ulangi lagi, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa ibadah itu adalah kata umum, universal yang meliputi seluruh aktivitas dan kegiatan manusia. Dan kegiatan itu Allah cinta, Allah suka, Allah ridho. Ridho itu artinya Allah puas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kita sebagai manusia ketika ia beribadah, baik berupa tutur kata, ucapan, kalam, ya, yang keluar dari lisan kita, ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, yang kelihatan, yang nampak oleh orang lain, ataupun yang tersembunyi, artinya tidak bisa dilihat oleh orang lain kecuali si pelakunya saja yang tahu. Jadi sejak kita bangun tidur, insya Allah, selama itu dilakukan oleh seorang muslim, maka itu insya Allah akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Ya. Bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Atau dia membaca 11 ayat dari surah Ali Imran, karena itu ada hadisnya bahwa 11 ayat dari surah Ali Imran itu adalah disunahkan kita membaca ayat-ayat itu ketika kita bangun tidur, dan tentu manfaat dan fadilahnya sangat banyak. Dari mulai inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab, dan selanjutnya sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kalian dan tetap kalian bersabar. Bertakwalah kalian kepada Allah. Mudah-mudahan dengan itu kalian menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Jadi secara umum, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang muslim, insya Allah itu akan dinilai sebagai ibadah, sebagai kebaikan, karena Allah suka, Allah meridhoinya. Apa amalan yang dilakukan oleh lisan kita, oleh mulut kita? Zikir, ya, tasbih, tahmid, tahlil, ya, istighfar, taubat, atau juga nasihat, ya, memberikan pengajaran, menyebarluaskan ilmu. Itu adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh lisan kita. Ada amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan kita, seperti sholat, ya, zakat, ya, berpuasa, atau melakukan kebaikan-kebaikan lain yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. Maka insya Allah selama perbuatan itu baik, maka akan dinilai sebagai amal ibadah. Itu kira-kira makna umum dari ibadah itu sendiri. Tapi tentu kalau kita mau menelusuri lebih dalam lagi, ya, itu tentang ibadah, ada ketentuan-ketentuan khusus. Karena seperti Rasul juga dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini hadis yang sangat populer, ya, di kalangan kita, dan hadis ini adalah sahih seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Satu amalan yang tidak ada dalam agama, kata Rasulullah, maka itu adalah merupakan amalan yang tertolak. Artinya tidak memperoleh faedah si pelakunya, tidak memperoleh manfaat si pelakunya. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah menjadi timbangan, menjadi barometer, ya, pertama, apakah amalan kita itu diterima atau tidaknya, ya.
Itu amalan itu adalah sesuai atau tidak dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di dalam beribadah itu bukannya daripada main gapleh, mendingan juga nunggu mayit, nunggu orang mati, ya karena belum dikubur, mendingan kita baca Yasin saja umpamanya begitu. Nah, jadi yang paling penting adalah sekarang kita amalan-amalan ketika kita menghadapi si mayit ini dengan amalan-amalan semacam itu. Semacam apa? Nah, ini berarti kembali kepada ilmu. Alhamdulillah tadi DKM selalu mengingatkan kepada kita jadwal-jadwal taklim pengajian. Jadi kita tidak cukup dengan sholat saja, mohon maaf ya. Jadi kita pun dituntut untuk belajar terus tolabul ilmi, ya, agar ibadah kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih saat sekarang di mana fitnah begitu banyak, begitu semarak fitnah itu. Karena kalau dulu orang fitnah mungkin terjadi di luar rumah kita, tapi sekarang orang terfitnah bisa jadi di rumah mereka. Contoh, orang belajar agama karena belajar agamanya dari YouTube dan dia belum bisa menimbang, ya, yang disampaikan oleh katakanlah oleh kiai, oleh ustaz itu benar atau tidak sesuai dengan timbangan Quran dan Sunnah. Ya, karena sekarang banyak orang karena memang orang bebas berekspresi, dia bisa upload ya ceramahnya, penjelasannya katakanlah agama, tapi kadang-kala sudah menyimpang dari ajaran-ajaran agama itu sendiri. Sama sekali dia tidak berlandaskan Quran dan Sunnah. Seperti ajaran-ajaran tasawuf. Ya, walaupun saya tidak mengatakan bahwa ajaran tasawuf semuanya salah, tidak ya. Tentu ada yang benar. Ya. Tapi sekarang banyak orang-orang yang kadang-kala yang dianggap katakanlah ya sudah katakanlah mursyid, dia sebagai guru pembimbing ya di dalam berthariqah, tapi ternyata perilaku perbuatannya ternyata menyimpang. Ya, bapak-bapak nanti tinggal lihat ya orang-orang yang menyampaikan ya tasawuf dan lain sebagainya, siapa gurunya, kemudian bagaimana penilaian orang terhadap gurunya itu dan lain sebagainya. Ya, saya tidak bisa menjustifikasi bahwa si fulan itu pasti salah. Jadi lebih baik bapak saja yang melihat. Ya. Nah, inilah bapak-bapak saudara-saudari yang saya katakan bahwa fitnah itu sekarang sudah merajalela. Dia bukan hanya di luar rumah kita, tetapi sudah masuk ke dalam rumah kita. Karena kita bisa melihat video, ya kadang-kala penjelasan Islam, tapi penjelasan-penjelasan yang salah. Kenapa saya katakan salah? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, kata beliau, aku tinggalkan kepada kalian jalan yang lurus, ya, yang disebut dengan siratal mustaqim. Dan jalan yang lurus itu adalah terang benderang kata Rasulullah sampai malamnya saja, sama dengan siangnya. Jadi malam yang mestinya gelap gulita karena tidak ada lampu, tidak ada bintang, tetapi Rasulullah mengatakan jalan hidup untuk Islam ini itu jalannya adalah bukan hanya lurus tapi terang benderang. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi orang memahami agama itu ya tidak bisa diklaim hanya satu golongan saja. Ya. Kembali lagi, selama pemahaman itu sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat dahulu, insya Allah pemahaman itu benar. Ya, buat apa Kementerian Agama katakanlah menerbitkan buku terjemah Al-Quran? Tidak lain adalah untuk memudahkan kaum muslimin di Indonesia paling tidak, yaitu untuk memahami agamanya. Ya, kecuali ada beberapa hal yang memang kadangkala butuh guru, butuh ustadz, yang memang kita harus ngaji. Tapi umumnya agama itu insya Allah ya, secara umum itu mudah, ya gampang untuk difahami. Kecuali beberapa hal tadi yang saya katakan. Artinya tetap kita ya tidak boleh menyendiri saja. Jadi sangat bagus kalau kita ada orang atau guru, ustadz yang bisa kita konsultasikan ya di dalam memahami hal-hal yang mungkin krusial di dalam kita beragama. Jadi seolah-olah Rasulullah mengajarkan agama ini dipilah-pilah. Ajaran ini boleh untuk konsumsi orang umum, tapi ajaran ini hanyalah untuk keluarga. Seperti yang diklaim oleh orang tasawuf. Ya, diklaim oleh orang tasawuf itu seolah-olah agama itu di luar Quran dan Sunnah. Mereka yasa sedemikian rupa. Ya, mereka yasa sedemikian rupa. Jadi seolah-olah kita belajar agama hanyalah melalui mereka. Orang yang di luar tasawuf itu adalah orang yang salah di dalam beragama. Nauzubillah. Inilah bapak-bapak saudara-saudara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi mengatakan bahwa ibadah itu adalah kata umum, universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia, kegiatan manusia yang aktivitas itu dicintai, disukai, diridhoi oleh Allah, baik tutur kata, ucapan maupun perilaku dan perbuatan, yang nampak maupun tidak nampak. Nah, ini ada amalan-amalan yang tidak nampak.
Kadangkala kita amalan-amalan yang nampak saja salah, kadangkala, mohon maaf. Ya. Di dalam hal sholat, ya, mungkin saja ada yang salah. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis kata Rasul, ada seorang laki-laki yang sholat selama 60 tahun, tapi sholatnya tidak memberikan faedah buatnya, tidak memberikan manfaat. Karena kata Rasulullah, tidak terpenuhi rukun-rukun sholat. Umpamanya dalam hal tumakninah, ya. Dalam hal tumakninah, apa itu tumakninah? Berhenti sebentar, berhenti sejenak. Ketika ruku, ketika sujud, duduk di antara dua sujud, itu mesti ada tumakninahnya. Ya. Ketika tidak ada tumakninahnya, maka tentu sholat itu menjadi batal, tidak memberikan manfaat. Dan inilah seperti apa yang tadi dikatakan oleh Rasulullah, yaitu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Jadi dia buat-buat, dia kreasi tanda petik di dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari itu, ya, apakah kita sendiri belajar, apakah kita bertanya kepada guru, pada ustaz, ya, dalam memahami agama, ini menurut saya sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Kita khawatir kita termasuk orang yang, kata Nabi, ada orang yang 60 tahun, seorang laki-laki 60 tahun dia sholat, tapi sholatnya tidak memberikan faedah dan manfaat. Kenapa? Karena di antara rukun-rukunnya tidak terpenuhi. Di antaranya adalah beliau menyebutkan, yaitu masalah tumakninah. Ya. Masih banyak. Insya Allah kalau di masjid ini tidak ada, ya, orang yang rukunya salah. Ya, ruku bukannya dengkulnya yang dia pegang, bukan lututnya yang dia pegang, tapi sebelah bawah lutut. Dari mana itu ilmunya? Padahal Rasulullah itu mengatakan bahwa diceritakan Rasulullah ketika ruku itu beliau seolah-olah memegang lututnya, dipegang. Jadi bukan di bawah lutut, bukan di bawah lutut. Tapi ternyata di masjid-masjid lain, bukan di sini, insya Allah banyak bapak-bapak yang sholatnya semacam itu. Dan kalau kita tanya belajar agama, memang tidak pernah belajar agama, cuma lihat-lihat saja. Nah, itu baru ibadah-ibadah yang bisa terlihat. Bagaimana ibadah-ibadah yang tidak terlihat? Ibadah hati, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Karena ibadah itu ada ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita yang terlihat dan ada yang tidak terlihat, zahir dan batin. Ibadah hati, masalah tawakal, masalah hub, ya, masalah cinta, kemudian lagi benci, ya, kemudian lagi banyak amalan-amalan hati itu, niat dan lain sebagainya. Ini perlu ada yang membimbing, ya, perlu ada yang mengajarkan, ya, perlu ada yang mengajarkan kita. Karena ada ibadah yang sifatnya hati, ibadah yang sifatnya batin, yang tidak bisa dilihat kecuali bimbingan dari guru dan ustaz. Tentu yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasul, seperti yang disebutkan oleh Aisyah, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Dan yang terakhir, bahwa ibadah itu adalah timbangannya itu adalah niat yang benar, niat yang benar, niat yang ikhlas. Sebagaimana dalam hadis umum yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ya, Rasulullah SAW bersabda, yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu adalah karena niatnya, dan seseorang akan memperoleh ganjaran atau apa saja sesuai dengan niatnya ketika melakukan amal itu. Makanya salah satu yang membatalkan ibadah kita diantaranya adalah ar-riya. Ibadah tapi tidak khulus, tidak ikhlas, tidak suci bersih betul-betul, ya, yaitu niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat dulu mengatakan bahwa amalan yang kecil tapi ikhlas kami melakukannya jauh lebih kami cintai dibandingkan dengan amalan yang besar tapi terkontaminasi, terkotori oleh penyakit riya. Begitu sahabat mengatakan, jadi amalan sekalipun kecil, tapi kalau amalan itu ikhlas karena Allah, itu jauh kami sukai, kami cintai dibandingkan dengan amalan yang besar tetapi terkotori oleh riya, ya, beribadah tapi niatnya tidak bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling tidak, ya, sebagai penutup khutbah kita pada siang hari ini, yaitu kita memahami apa itu ibadah secara bahasa tadi, al-khudu wal inqiyad wa ta'ah, tunduk, patuh, menyerah, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah ibadah itu adalah berusaha untuk mentauhidkan, mengesahkan Allah, tidak berbuat syirik, kemudian berusaha untuk komitmen dengan syariat agama.
Dan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ibadah itu adalah kata umum yang meliputi seluruh apa saja yang dilakukan oleh manusia, yang perbuatan itu dicintai, disukai oleh Allah, baik perilaku, tutur kata, perbuatan yang nampak maupun tidak nampak. Adapun ibadah itu diterima oleh Allah, syaratnya ada dua. Pertama, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, ibadah itu mesti dilandasi dengan keikhlasan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawata. Innahu huwas samiul alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina wa du'atina fi kulli zamani wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.